Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil zakirin wa sayyidish syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bi muradih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Senantiasa melatih diri kita untuk senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Limpahan nikmat yang sering kita lupa untuk mensyukurinya. Senantiasa kita belajar merasakan nikmat-nikmat Allah tersebut dalam setiap aktivitas hidup kita, terutama nikmat iman, Islam, dan kesehatan, nikmat kemudahan dalam ketaatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang kalau kita hitung niscaya tidak akan terhitung. Seperti nikmat minum air, nikmat bisa minum air saat kita meneguk air bening masuk ke tenggorokan kita dan menghilangkan dahaga kita. Itu adalah nikmat yang sering kita syukuri secara khusus. Jadi kita sudah terbiasa minum di rumah karena mudah sekali dapat air, maka rasa syukurnya akan berkurang. Lewat begitu saja mengalir tak terasa. Coba kalau di daerah-daerah yang sangat terpencil, yang air minum susah didapat, dia harus bekerja keras dulu mencari air minum, dia akan lebih merasakan syukur kepada Allah saat mendapatkan cuma seteguk dua teguk air. Dan itu contoh saja, banyak nikmat Allah ternyata yang kita lewatkan. Tapi musibah, bala, ujian, cobaan sedikit saja kita merasakannya sangat berat dan sangat besar dalam hidup kita. Padahal nikmat Allah itu mungkin ribuan kali lipatnya dengan musibah, bala, cobaan yang kita rasakan. Itulah kenapa syukur itu adalah sesuatu yang bukan pilihan. Syukur itu kewajiban. Makanya kalau tidak bersyukur, wa in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau tidak bersyukur, azab Allah sangat keras. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semuanya untuk senantiasa bisa mensyukuri nikmat apapun yang Allah berikan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian umatnya sampai hari kiamat. Yang saya hormati dan Allah muliakan Ustaz Mahfuz Syarif yang senantiasa istiqomah membersamai kita di taklim kajian kitab At-Tadhkirah ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan ketaatan. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keluasan rezeki, dan keberkahan seluruh aktivitas hidupnya bersama keluarga. Amin ya Rabbal alamin. Juga jamaah semuanya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita
hidayah dan taufik untuk menjadi lebih baik. Dalam setiap hari hanya ada 3 kategori manusia. 1 beruntung, 2 rugi, 3 celaka. Cuma 3 setiap hari. Itu aja. Beruntung, rugi, celaka, beruntung, rugi, celaka. Mana yang beruntung? Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia beruntung. Kemarin duhanya cuma 2 rakaat, hari ini 4 rakaat. Beruntung. Kemarin ngomongin batur 3 jam, akhirnya 2 jam. Berkurang. Lebih beruntung berhenti. Barang siapa yang yaumuhu khairan min amsihi, hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia beruntung. Makanya usahakan terus bertambah kebaikannya. Bisa dalam kebaikan, bisa dalam keburukan. Meninggalkan keburukan pelan-pelan atau segera. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Yang kedua, kategori orang rugi. Man kana yaumuhu misla amsihi. Barang siapa yang hari ini sama seperti kemarin, dia rugi. Kemarin 2 rakaat, 2 rakaat. Kemarin ngomongkan batur, ngomongkan batur kan. Istiqomah tetap. Tidak berubah. Kitu-kitu kene wae urutna. Itu. Yaumuhu misla amsihi. Hari ini sama dengan hari kemarin. Enggak ada peningkatan apapun. Itu rugi. Dan yang terakhir, naudzubillah, saya berlindung kepada Allah, yang celaka. Maka yaumu syarran min amsihi fahuwa halikun aw maqbud. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia celaka. Dia celaka. Kemarin lebih biasa tak untuk ngomongkan batur jeung besti. Ayo kapangin deui, ngomongkeun deui. Bahkan lebih loba. Masya Allah, alhamdulillah. Itu celaka. Ingat materi kita yang telah lalu. Salah satu nama hari kiamat dari 65 nama yang sudah kita bahas adalah Yaumul Hasyr, Yaumul Hasr, Yaumun Nadamah, hari penyesalan. Entong ge nu salah, nu soleh oge menyesal. Yang soleh nyesel kalau tahu gini pahalanya nih sekarang nih di akhirat. Aku dulu duha itu gak 2 rakaat, tapi aku 4 rakaat, aku 6 rakaat, aku 8 rakaat. Kalau tahu dulu itu membalas kejahatan orang dengan kejahatan lagi itu sangat merugikan, aku tidak akan dulu membalas. Itu. Yang soleh nyesel, apalagi yang salah. Anjaka dulu aku di dunia diberi umur 75 tahun, habis depan rubuh tak usia, habis najeng sare, jeung nongkrong, ngomongkeun batur, nu itu hal nu bajir. Bari jeung waktu loba oge duha teu kalaksanakeun, tahajud tara maca Quran komo. Nyesel. Ya nyesel. Nyesel. Yang soleh saja menyesal, apalagi yang salah. Dia akan bermuram durja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung, ada nilai-nilai kebaikan setiap harinya yang bertambah dari diri kita. Apapun, sekecil apapun gitu. Hari ini mendapatkan hal-hal yang mungkin akan menyakiti orang, kita menghindarkannya, lihat ada batu, ada duri dan sebagainya, kita hindarkan. Ada sampah dan sebagainya, kita buang ke tempatnya. Itu adalah nilai-nilai kebaikan. Jangan lupa, kebaikan itu tidak akan disia-siakan oleh Allah. Walaupun seberat biji sawi, darah seberat atom, akan dihitung, dinampakkan. Hari ini bahasan kita di antaranya itu. Mudah-mudahan sampai ke bahasan itu. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hanya prolog di awal.
Kita akan mulai dulu kajian kita dengan seperti biasa membacakan dzikir Asmaul Husna. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Bar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabir ya Basir ya Khabir ya Rafi' ya Mu'iz ya Mudhil ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Adim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafid ya Muqim ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Musi ya Mubdi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Bar ya Tawwab ya Muntaqim ya Afu ya Rauf ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muhsin ya Jami ya Ghani ya Mughni ya Mani ya Dar ya Nabi ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Waris ya Rashid ya Sabur ya Allah ya Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuki bahasan babu maja'a fi tatayyir suhud indal arad wal hisab. Bab ini akan menceritakan tentang berterbangannya suhud. Suhud itu catatan amal.
Toir. At-toir itu catatan amal. Suhuf. Berterbangannya catatan amal dari langit, ditiupkan angin dengan izin Allah dan menerbangkannya menuju ke setiap hamba. Dan masing-masing orang akan berbeda cara penerimaannya. Dibagi rapot. Dibagi rapot di padang mahsyar. Masya Allah. Mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang akan mendapatkan to'iroh dengan tangan kanan. Amin ya Allah. Setelah kita mendapatkan catatan kemarin tentang syafaatul uzma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah kita mendapat, tetap kita mengikuti proses, ya, mengikuti proses. Di dalam beberapa surat dalam Al-Quran yang sudah saya share kemarin di grup, nanti ibu-ibu bisa telaah lebih serius lagi ayat-ayatnya. Ini hanya sebagian kecil saja. Di sini juga dimuat oleh Imam Al-Qurtubi, ya, seperti Al-Insyiqaq, Al-Ghasyiyah, Al-Ghafir, surat Ibrahim, surat Shad. Itu ada tentang gambaran bagaimana manusia akan mendapatkan catatan amalnya. Misalkan Al-Insyiqaq, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Qurtubi menukil ini. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Fa amma man, adapun orang utiya yang diberi kitabahu to'irohnya, catatan amalnya, bi yaminihi dengan tangan kanan. Pegang dengan tangan kanan catatan amalnya, fasawfa yuhasabu, maka dia akan dihisab hisaban yasira, dengan hisab yang sangat ringan, mudah. Itu gambarannya. Nanti dilihat di Al-Insyiqaq. Di sana juga ada fa'amaman utiya kitabahu bisyimali, dan ada orang yang mendapat catatan awalnya dari tangan kirinya. Nah, itu bisa dilihat gambarannya seperti apa. Dia berteriak, suburo, celaka aku, celaka aku, celaka aku. Dia berteriak-teriak, mengutuk dirinya sendiri sebelum dilempar oleh Allah ke dalam neraka. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an memberikan kita tausiah singkat. Diambil, dinukil ini oleh Imam At-Tirmidzi an Umar bin Khattab, kata beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah dirimu sebelum dihisab nanti di hari kiamat, di padang mahsyar. Wa tajayyanu lil aradil akbar, dan timbanglah lil aradil akbar, di hari penampakan besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, penampakan amal. Wa inna ma yukhaffaful hisab ala man hasaba nafsuhu fid dunya. Sesungguhnya hisab itu bagi orang yang sering melakukan hisab di dunia. Kata kunci. Wa inna ma yukhaffaful hisab ala man hasaba nafsuhu fid dunya. Sesungguhnya hisab itu bagi orang yang sering menghisab dirinya di dunia. Hisab itu diringankan bagi orang yang sering menghisab dirinya. Maka berpikir apa yang sudah kita perbuat sekarang. Apa yang masih berat jamaah semua lakukan. Kalau ada yang masih berat, berarti ada perjuangan di situ melakukannya. Coba direnungkan. Kita yang sudah sering taklim, ilmu kita bermanfaat tidak? Salah satu ciri ilmu bermanfaat bila diamalkan setelah tahu hukum. Kuncinya. Setelah tahu hukum dilaksanakan, apalagi berkaitan dengan halal dan haram. Menceritakan aib orang tanpa tujuan itu haram. Jangan diulang kecuali ada tujuan.
Berat tidak, menghindar gitu. Jangan dipelihara. Kalau saya membahas sesuatu yang ibu-ibu ada yang belum melaksanakan, itu bentuk kasih sayang saya. Lillahi ta'ala. Wallahi. Kalau saya hari ini tahadus binima memberikan ibu-ibu roti, kemudian nanti pulangnya kita dapat ST 1 cup gitu, itu tidak lebih baik daripada nasihat saya kepada ibu-ibu tentang hal yang belum ibu-ibu lakukan. Jauh tuh roti sama ST mah dibanding bentuk kasih sayang. Jadi bentuk kasih sayang saya sama ibu-ibu dalam bentuk roti dan minuman itu nggak berharga dibanding kasih sayang saya dalam bentuk ibu-ibu tolong yang masih gibah tinggalkan, yang masih riba tinggalkan. Itu lebih berat buat saya daripada memberikan roti dan minuman. Tetapi kan kita merasakannya yang manis, roti dan minuman manis, maka penerimanya juga baik. Hatur nuhun misalkan, coba kalau dinasihati, ibu-ibu untuk riba deui ngambek ka abdi. Padahal mah yang berharga itu sebenarnya dari bukan roti dan minuman itu, gitu. Ya itu dipahami gitu. Jadi tidak setiap yang manis itu menyehatkan. Seseringnya mengkondisikan keburukan gitu. Maka kita jangan sampai menilai Allah itu separah apapun Allah mentakdirkan kita dalam bentuk cobaan, itu yang terbaik. Gak pernah Allah meleset dalam menentukan takdir. Selalu takdir Allah yang terbaik. Makanya Sayyidina Ali ketika berdoa, kalau aku berdoa katanya, terus dikabul sama Allah, aku sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah. Tetapi kemudian aku berdoa lagi dan tidak dikabul, aku lebih mencintai doaku yang tidak dikabul oleh Allah. Kenapa? Karena aku mencintai apa yang Allah cintai. Allah mencintai doaku tidak dikabul, maka aku mencintai yang ini, doa yang tidak dikabul, daripada doa yang dikabul. Yang dikabul keinginanku saja yang kuat, tapi kalau tidak dikabul itu keinginan Allah yang kuat, karena pahit buat kita. Itu melatih kesadaran seperti itu butuh waktu merenung, dan dapatnya itu di malam hari. Ya mungkin di siang hari ke nutuan bawang misalkan mual meunah, ke ngulak sambal misalkan. Tapi dapatnya ketika merenung di sepertiga malam terakhir, merenungkan apa yang akan aku lakukan hari ini, direnungkan apa yang akan aku lakukan masa depanku, apakah aku akan seperti ini terus hidupku gitu. Dapatnya di sepertiga malam terakhir. Ini ibrah buat kita semua. Jadi kita perlu menghisap sesering mungkin diri kita. Makanya sunnahnya apa? Hisap sebelum tidur. Sebelum tidur. Hisap sebelum tidur dan maafkan orang yang zolim sama kita sebelum tidur. Jangan dibawa. Nanti mimpi buruk. Mimpi di baledog. Dia udah. Nauzubillah. Bebaskan. Ya Allah, aku maafkan si A, si B. Memaafkan itu bukan berarti kita bergaul dengan si Anu, bukan. Membatasi tetap. Gitu. Imam Nawawi Al-Bantani di kitab At-Tadhkirah, di kitab Al-Azkar itu menceritakan bagaimana kita membatasi pergaulan supaya tetap baik dengan orang lain tapi tidak terbawa hal-hal yang mungkin kita masih syubhat untuk kita bergabung dan sebagainya. Bisa gitu. Ada batasan yang harus kita jadikan sebagai aturan main dalam hidup kita. Tapi tidak menjauhi dan memusuhi orang lain, tidak. Kita apapun bagaimanapun kondisi orang, kalau dia baik sama kita ya kita baik. Kalau dia jahat sama kita, minimal kita tidak berbuat buruk sama dia. Gitu. Tidak sarwana gitu. Kembali, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi hisablah. Yuhasabul abdu yaumal qiyamati inda ma'arifihi, akan dihisab seorang hamba pada hari kiamat sesuai dengan hal-hal yang diketahuinya. Ini yang berat. Jadi kita itu akan dihisab sesuai dengan apa yang kita lakukan dan kita ketahui setiap hari. Akan dihisab apa yang kita tahu. Dan yang kita tahu diri kita
Hanya kita dengan Allah. Kan ada amal-amal yang sembunyi ya. Tidak semua amal nampak kan. Saya seperti ini karena ditutupi aib oleh Allah Subhanahu wa taala. Aib saya ditutup dari ibu-ibu. Jadi saya masih ada penghargaan dari ibu sedikit ke saya. Karena ditutup aibnya. Coba dibuka aibnya sama Allah. Udah habis. Itu. Dan aib itu naudzubillah ya. Sahabat Rasulullah SAW yang mulia yang sudah dijamin ahli surga seperti Umar bin Khattab yang meninggal dibunuh, Utsman dibunuh, Ali dibunuh, Husain dibunuh, ya, ada beberapa ulama-ulama besar gitu meninggalnya dalam kondisi yang mungkin tidak menyenangkan kalau kita berpikir secara duniawi. Tapi orang-orang yang bukan orang, tapi mereka orang-orang yang soleh, yang dekat dengan Allah. Allah biarkan ujian menempa mereka di dunia seperti itu. Tidak berarti orang yang disayangi Allah kok meninggalnya seperti itu. Itulah kekuasaan Allah, takdir Allah. Takdir Allah itu tidak bisa diganggu-gugat kalau sudah Allah putuskannya. Putus. Berapa orang sahabat Nabi? Saya baca kitab khusus tentang sahabat-sahabat Nabi. Ternyata lebih banyak sahabat Nabi yang sederhana dan miskin daripada sahabat Nabi yang kaya. Sama lah dalam hidup kita juga sama kan? Loba anu sederhana, loba anu bonghar. Bukan sederhana, bukan masa eutik. Itu kejadian. Bukan sederhana. Sahabat juga begitu. Hanya beberapa orang yang tampil menjadi orang kaya, dan itu orang-orang yang pandai menjaga amanah kekayaan. Luar biasa itu. Yang kita kalau diminta mungkin belum tentu kuat kitanya. Makanya jangan mengkufuri nikmat. Coba udah pasti anunya, teh sedekah ugal poe meureun. Meren. Belum tentu lebih baik dari beliau dan orang lain yang kaya itu. Itu berarti tidak mensyukuri. Syukuri yang ada, lakukan apa yang kita bisa lakukan gitu. Ya. Liyakuna asyadda alaihi, supaya terasa berat hisab itu. Supaya terasa berat. Jadi hisab itu. Jadi proses hisab, sebelum hisab itu melalui pembagian buku catatan amal. Jadi hisab itu dilakukan setelah. Makanya include nih, catatan amal ini include di padang mahsyar, include syafaat, hisab, mizan, dan pembagian catatan amal. Ada 4 tahapan kegiatan. Man husiba yaumal qiyamah udziba. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Siti Aisyah. Qala Siti Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah bersabda, kata Siti Aisyah, man husiba yaumal qiyamati udziba. Barang siapa yang dihisab akan diazab. Qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, faqultu ya Rasulullah, alaysa qad qala Allah, bukankah Allah telah berfirman, fa amman utiya kitabahu biyamini, orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, orang yang diberikan catatan amal dengan tangan kanan akan diberikan hisab yang ringan. Kenapa Bang Gida berkata man husiba yaumal qiyamati uzibah, barang siapa yang dihisab dia akan diazab. Al-Insyiqaq ayat 7 dan 8. Faqala, berkata Nabi, laisa dzalikal hisab innama dzalikal arad. Itu bukan hisab yang dimaksud. Jadi Rasul berkatakan, itu bukan hisab maksudnya Aisyah, itu arad. Kadang-kadang arad dengan hisab disatukan. Arad itu ditampakkannya amal, di bawah amal, ya amal di hadapan Allah. Ini amal si fulan ya Allah. Kalau hisab dihitung amal si fulan. Hisab dengan arad beda. Lebih nampak arad dibanding hisab. Hadis ini yang dimaksud berdasarkan tafsir Nabi ini, dzalikal laisal hisab. Yang dimaksud bukan hisab, tetapi innama dzalikal arad. Manukisal hisab yaumal qiyamati uziba. Barang siapa yang mendebat, menghujat Allah pada saat hisab, dia akan disiksa. Nakish itu artinya jadal, mendebat. Jadi ketika dihisab mendebat, dia akan disiksa. Jadi orang yang solimah ketika dihisab, dia tidak akan mendebat. Betul ya Allah, betul ya Allah, iya ya Allah, itu amalku ya Allah, itu amalku ya Allah, itu amalku ya Allah.
Tapi kalau ya Allah kan aku ini, ya Allah kan aku ini, waktu itu Allah begini aku begini, bikin alasan, bikin uzur, maka disiksa. Jadi orang yang mendebat Allah saat dihisab dan diarad, disertakan amalnya, dia akan disiksa. Man nukish al hisab yaumal qiyamati udziba. Hadis ini hadisun hasanun sahih, hadis sahih. Hadis kabar gaib yang ditampakkan kepada kita melalui kitab At-Tadhkirah ini adalah memberikan gambaran. Saya sudah bisa mengetahui apa yang akan terjadi dengan nasib saya nanti gitu. Makanya luar biasa Imam Qurtubi mengumpulkan hadis-hadis sahih yang berbicara tentang alam gaib, dari mulai kematian, sakaratul maut sampai hari ini. Kita bahas ini. Abu Daud At-Tayalisi berkata, dari Umar bin Khattab, qala berkata Umar, sami'tu Aisyah, aku mendengar Aisyah, taqulu berkata Aisyah, dukira indaha al-qudar, diceritakan kepadaku kisah tentang hakim al-qudar. Faqalat Aisyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasul bersabda, kata Aisyah, yukta bil qadi al-adl yaumal qiyamah, dihadirkan seorang hakim yang adil di hisab itu, di padang mahsyar. Fayalqa min sidatil hisab ma yatamanna annahu lam yaqda bainasnaini fi tamratin qat. Si hakim itu merasakan berat hisab itu, padahal yang membuat berat apa? Dia pernah menjadi hakim, dua orang berselisih tentang sebiji kurma. Jalma para saya waktu di dunia tentang sebutir kurma. Cek si ieu nu aing gitu kasar. Nu urang dilerai ku hakim karena melerai perselisihan dua orang berebut kurma satu biji. Hakim ini mendapatkan hisab yang berat. Padahal ya hakim nu adil, lain hakim nu zolim, lain hakim nu bisa dibayar ku duit, lain. Bayangkan ke urang, lamun hakimna hakim nu zolim, nu kamari gini kasus eta pembunuhan ieu teh gini, ya, masya Allah, kabayang, bayang hadisna, ya, masya Allah. Yalqa min sidatil hisab mayatamana annahu lam yaqdi. Coba aku dulu tidak melerai mereka berdua, gitu kata hakim ini. Ngomongnya hakim ini, masya Allah. Ya, yatamanna annahu lam yaqdi bainasna ini pitamrotin. Coba aku waktu itu tidak menjadi hakim buat dua orang yang berselisih tentang si biji kurma diperebutkan. Karena melerai itu aku jadi hakim, aku jadi berat hisabku di hadapan Allah. Iya, hakim nu adil, al-qadil adil, kok hakim nu adil. Kumaha lamun bil qadid zalim, mau apa yang ku urang hisab.